Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan ni'matal kubra ala sayyidi waladi Adam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama seperti biasa, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para sahabat, keluarga beliau, tabi'in, atba'u tabi'in, dan ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, khususan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, semoga kita dalam majelis ini selalu diistiqomahkan olehnya, diberi syafaat oleh Rasulullah, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja malam ini, insyaallah kita akan membahas tentang penelusuran dalil-dalil yang tingkat 50 atau akidah 50 yang sesuai dengan mazhab Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Begitulah singkatnya. Insyaallah malam ini kita akan membahas itu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang dhaif yang saya miliki, dengan ilmu yang fakir yang tak banyak saya miliki, akan saya sampaikan sebisa mungkin. Tentu ketika orang membuat judul itu, ada satu benak mungkin di dalam fikirannya atau kita, mengapa harus bertanya atau membuat tema itu, dan apa penyebab seseorang bertanya atau membuat tema seperti mana telah disampaikan oleh guru kita tadi. Tidak ada tema pertanyaan jika tidak ada sebab. Pasti ada sebabnya. Kita di Aceh, secara umum di Indonesia, semuanya berfikih kepada mazhab Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi setiap negara punya mazhab masing-masing. Ketika saya di Mesir, mazhab yang ada di sana mereka menganut mazhab Maliki, kita mazhab Syafi'i. Dan di Arab Saudi ada mazhab Hambali dan seterusnya. Sedangkan tauhid kita lebih kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Walau nanti beberapa pendapat kita mengambil dari Abu Mansur Al-Maturidi. Dan secara tasawuf kita mengikut Imam Al-Ghazali atau Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tidak kepada Rasulullah? Seharusnya fikih melalui sesuai dengan Nabi Muhammad. Kita bertauhid harus dengan Nabi Muhammad, bertasawuf juga harus dengan Nabi Muhammad. Kan itu pertanyaan besarnya. Kenapa harus ikut tasawuf Abu Mansur bukan Nabi Muhammad? Kenapa bertauhid harus dengan bertauhid kepada Abu Mansur, bertasawuf kepada Imam Ghazali bukan pada Nabi Muhammad? Yang pertama saya ingin sampaikan, seluruh ajaran yang kita anut hari ini itu semuanya berasal dari baginda Rasul. Tak mungkin ajaran itu muncul sendiri tanpa ada yang membuatnya pertama kali. Ilmu nahu dari baginda Rasul, ilmu saraf dari baginda Rasul, ilmu tauhid dari baginda Nabi, ilmu tasawuf dari baginda Nabi, semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa kita harus berkiblat kepada Imam Syafi'i dalam bidang fikih, tasawuf dalam kepada Imam Ghazali, tauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari,
Karena orang-orang inilah yang pertama kali membuat struktur atau dalam bahasa lainnya tadwin. Nabi yang punya dasarnya, cuman yang menyusun ulang lebih rapi beliau-beliau ini. Nah, maka kita bermadzhab Syafi'i karena ilmu Imam Syafi'i semua dari Nabi Muhammad. Karena beliaulah yang mengatur strukturnya lebih rapi, lebih bagus, maka kita mengikut seperti mana Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kita di Aceh harus diketahui, saya nggak tahu mungkin di daerah lain bagaimana, I'tikad 50 itu sudah dipelajari mulai dari masa Raja Iskandar Muda, Raja Iskandar Sani, bahkan sampai raja ke atas seperti Raja Ali Mughayat Shah, itu sudah menyuruh seluruh rakyatnya harus bisa menguasai i'tikad 50. Dari mana saya tahu itu? Saya membaca kitab karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau membuat beberapa kitab, termasuk kitab Nuruddin Ar-Raniri. Beliau membuat kitab bernama At-Tibyan. Di dalam kitab At-Tibyan, Nuruddin Ar-Raniri menulis beberapa kaidah sifat 50. Yang ketika itu beliau tak lama hidup dari masa beliau dengan Iskandar Muda itu, hampir semasa. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili juga menulis dalam kitabnya, yaitu salah satunya kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid. Gambaran Turjuman Al-Mustafid juga menggambarkan tentang sifat 50. Maka kita ambil kesimpulan, i'tikad 50 ilmu yang kita pelajari hari ini, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, itu sudah diajarkan oleh raja-raja kita dulu. Sudah. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, dalilnya ada tidak? Kan ini judul kita malam ini. Dalil tentang sifat 20 itu ada atau tidak? Dan mengapa harus Abu Mansur dan Abu Hasan Al-Asy'ari? Dua tema kita hari ini. Pertama, kita akan bahas dalil secara singkat. Yang kedua, mengapa harus Abu Mansur dan Abu Hasan Al-Asy'ari? Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak dijelaskan sedikit pun tentang mempelajari sifat 50. Tidak ada. Tapi jika kita lihat secara spesifik satu persatu, itu dijelaskan langsung oleh Allah. Dalam sifat 50 kan diajarkan sifat sama Allah, sama basar. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innallaha sami'un basir. Ada. Dalam sifat 20 wajib bagi Allah ada sifat wahdaniyah. Allah juga jelaskan dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Wahdaniyah besar, ahad artinya besar. Dalam sifat 20 yang wajib bagi Allah, kita diajarkan untuk mengenal sifat kalam Allah. Allah juga ajarkan di dalam Al-Quran, wa kalamullahu Musa takliman. Nah, dalam sifat 20 wajib bagi Allah, kita juga diajarkan sifat qudrah dan qadirun Allah. Al-Quran juga membahasnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi per setiap sifat-sifat itu ada dalilnya, sehingga dikumpulkan oleh para alim ulama menjadilah istilah i'tikad 50 menurut bahasa Melayu. Akidah 50. Kenapa 50? Di situ kita diajarkan 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Rasul, 1 sifat jaiz bagi Allah. Semuanya terkumpul sifat 50. Jadi terkadang orang bertanya, dia tak mau belajar sifat 20 karena tak ada dalil. Memang kalau kita cari dalil tentang perintah sifat 20 untuk belajar, tak dapat.
Namun ketika kita preteli, kita ambil satu persatu, itu semua mengandung dalil. Wahdaniyah ada dalil, Qudrah ada dalil, Muridun ada dalil. Kemudian kalam Allah ada dalil, sama Allah ada dalil, basar Allah ada dalil. Semuanya terangkum dalam sifat 20 itu. Semua terdapat dalil. Pertanyaannya, bagaimana sikap atau pandangan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi tentang sifat 20 ini dalam ranah kedadilan? Apa berbeda atau tidak? Saya baca dalam kitab At-Tabyin karya Al-Hafidh Imam Ibnu Asakir, antara Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam hal dalil kedua-duanya sepakat, tak ada perbedaan. Nah, sepakat kedua-duanya. Wahdaniyah, apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Qudrah, apa dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama, apa dalilnya? Innallaha sami'un basir. Basar, apa dalilnya? Innallaha sami'un basir. Kalam, apa dalilnya? Wa kalamahu Musa takliman, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, apakah ada perbedaan pendapat dalam istilah dalil sifat 20 ini antara Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi? Jawabannya tidak. Itu dijelaskan oleh ahli hadis dunia bernama Imam Ibnu Asakir dalam kitab At-Tabyin. Jadi jelas, berarti di sini selesai permasalahan kita berkenaan tentang dalil-dalil dari sifat 20 Allah Subhanahu wa taala. Sudah satu. Yang kedua, mungkin saya tambah pertanyaannya. Tadi kita 2 poin kita akan bahas. Satu lagi, mungkin ada orang bertanya, kenapa harus 20? Kenapa harus 20 sifat bagi Allah? Apakah Allah hanya punya sifat 20 saja? Mungkin ada orang bertanya begitu. Tengku, kenapa kita harus belajar sifat 20, enggak sifat-sifat? Mungkin apakah Allah hanya punya sifat 20 saja atau tidak? Nah, saya baca dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki, termasuk kitab Kifayatul Awam yang ditulis oleh Muhammad Al-Fadhali, yang disyarah oleh Imam Al-Bajuri. Ditulis oleh Imam Al-Bajuri, la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Maka berkenaan sifat Allah, tidak ada yang tahu sifat Allah berapa jumlahnya, hanya Allah yang tahu. Lalu kenapa 20? 20 ini metode belajar tentang Allah, bukan membatasi sifat Allah. Wah, kalau saya mau buat 100, ya buatlah 100 sifat Allah. Jadi sifat Allah itu banyak dan tak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Mengapa 20? Itu metode belajarnya agar kita cepat menggapai Allah Subhanahu wa taala, bukan membatasi sifat Allah. Saya kutip dari Imam Al-Bajuri tadi, seorang mufti Mesir tahun 18 sekian. Beliau diangkat menjadi ulama besar Mesir, dipercayai oleh seluruh masyarakat Mesir sebagai mufti atau ulama yang memberi fatwa. Namanya Imam Al-Bajuri. Beliau sendiri berkata dalam kitab syarah Kifayatul Awam, la ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kan? Begitu juga Rasulullah tak tahu bagaimana Allah yang sebenarnya. Yang ibarat lagi Rasulullah waktu leh Isra Mi'raj, Nabi Muhammad turun baru kembali bak tempat. Ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, engkau baru berjumpa dengan Allah ya? Iya. Bagaimana Allah itu ya Rasulullah? Ditanya, sahabat penasaran, dia bertanya, ya Rasulullah, Allah itu bagaimana? Maka dijawab oleh Rasulullah, Allahu kanuri ala nur. Allah itu cahaya di atas cahaya.
Sahabat nggak bertanya lagi, tawakuf. Kalau begitu diam saja. Nah, itu saya baca dalam kitab Ibnu Katsir, ya, kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka oleh karena itu, yang kedua ingin saya sampaikan, sifat 20 yang selamanya orang pelajari kan, yang berarti membatasi sifat Allah. Itu hanya metode. Siapa yang buat itu? Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, jadi bukan beliau pertama kali yang membuat ilmu itu, tapi beliau yang membuat tadwin. Tadwin itu dalam menyebut bahasa Arab, menyebut bahasa gedenya yang pegat buku, menyebenarlah bahasa ini. Contoh, Rasulullah mengajari kita untuk belajar sastra Arab. Bahkan Umar bin Khattab berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah sastra Arab karena sastra Arab itu bahagian dari agamamu. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, al-fa'ilu marfu'un wal maf'ul mansubun wal idhafatu majrurun. Itu ilmu nahwu. Kata Ali bin Abi Thalib, al-fa'ilu marfu'un, fa'il itu harus marfu', wal maf'ulu mansubun, maf'ul itu harus mansub, nasab. Akhirnya nahwu kan hana tabut nahwu kan? Wal idhafatu majrurun, dan idhafah itu majrur. Siapa yang buat pertama kali tadwin ilmu nahwu? Buka kitab Samirut Tullab atau kitab Al-Muqni karya Abu Amran Ad-Dani yang hidup 444 Hijriah. Buka kitabnya itu, beliau ahli Quran. Beliau menulis dalam kitabnya, berbeda pendapat ulama. Yang mentadwinkan ilmu nahwu pertama kali adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ada ulama mengatakan Imam Sibawaihi. Nah, berbeda pendapat ulama. Nah, ilmu tauhid begitu juga. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi bukan orang yang pertama kali buat tauhid, bukan. Yang buat tauhid tetap baginda Rasulullah. Cuman beliau yang membuat tadwin, dibuat bukunya, dibuat struktur lebih rapi. Nah, sudah. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, yang ketiga. Kenapa harus Abu Mansur? Kenapa harus Abu Hasan? Kan bisa yang lain-lain. Kan juga ulama-ulama lain. Memang ulama nak buatnya mentang dua roh. Lain kan nak ulama. Saya jelaskan sejarah sedikit. Kedua ulama ini hidup pada masa sekitaran tahun 200 sekian Hijriah. Kalau tak salah saya, duluan hidup Abu Mansur dulu, baru Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi lebih lama meninggal Abu Mansur. Abu Mansur Al-Maturidi 230 dia lahir, 230 Hijriah. Menurut riwayat 333 Hijriah. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari beliau lahir pada 260 Hijriah. Berarti bisa dikatakan kedua ulama ini hidup pada masa sekisaran 200-an tahun Hijriah. Berarti antara Rasulullah dengan masa beliau ini itu sudah berjarak 200 tahun. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari hidup setelah masa madhab. Setelah habis tak ada lagi madhab Syafi'i, madhab Maliki, Imam Syafi'i, Imam Maliki, maka hiduplah generasi mereka. Saya jelaskan sejarah sedikit. Kenapa harus mereka? Jadi di Maroko ketika itu, Maroko, di Uzbekistan, kemudian di Bukhara, ya, tempat lahirnya Imam Bukhari, kemudian termasuk di Asia Tengah lah. Penyebaran Islam itu terus berlanjut sampai ke Asia Tengah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah yang dimulai oleh Raja Al-Mutawakkil, ada seorang raja namanya Raja Mutawakkil. Nanti ada 3 raja setelah Mutawakkil itu. Di masa itu pemahaman Mu'tazilah itu sudah berkembang di Asia Tengah. Maka bisa dikatakan raja-raja dinasti Abbasiyah, presidennya itu sudah bermadhab, pikirannya sudah berpikir kepada Mu'tazilah.
Inilah yang membuat nanti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi turun untuk membenarkan itu. Tapi sebentar, saya ingin jelaskan Mu'tazilah itu apa, Syekh Tengku? Mu'tazilah itu orang yang selalu berfikir tentang akal. Contoh, saya kaya, saya pintar. Orang bertanya, kenapa kamu kaya? Kenapa kamu pintar? Ya karena saya belajar, karena saya berusaha. Jadi kamu kaya karena berusaha? Iya. Jadi kamu pintar karena berusaha? Iya, belajar. Bukan karena Allah, bukan. Kepintaran yang saya miliki karena usaha saya belajar. Itu Mu'tazilah. Kamu kenapa kok kamu kaya sekali ya? Oh iyalah, karena saya berusaha, saya selalu mencari duit sehingga kaya, punya rumah, punya mobil. Bukan karena Allah, bukan, karena usaha saya. Mu'tazilah. Yang pemahaman Mu'tazilah benar. Nah, salah satu akidah Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi ini bahaya sekali. Kalau ada menganggap Al-Quran makhluk, berarti Allah makhluk. Kenapa? Al-Quran itu firman Allah. Masa firman Allah dibilang makhluk? Ini pemahaman Mu'tazilah. Nah, di Asia Tengah pada masa 230 Hijriah itu sudah muncul pemahaman seperti itu. Pemahaman di Asia Tengah sudah mulai. Bahkan Raja Al-Mutawakkil dinasti Abbasiyah itu adalah orang yang pemompang pertama kali penyebaran seluas-luasnya pemahaman Mu'tazilah. Nah, disinilah turun dua ulama tadi bernama Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Disitulah mereka membenarkan nanti. Begini salah, begini betul, begini salah, begini betul. Pemahaman Mu'tazilah menganggap orang kalau dosa besar hukumnya sudah kafir dan keluar dari Islam. Nah, ini Mu'tazilah ya. Mesti contoh. Salah satu dosa besar itu kan syirik. Kemana? Syirik. Atau bedakan syirik lah. Kata Rasulullah, ijtanibu sab'al mubiqat, hindarilah kamu dari 7 besar. Ada 7 dosa besar kata Rasulullah. Syirku billah, syirik pada Allah, birrul walidain, auqul walidain, melawan orang tua. Mu'tazilah menganggap kalau melawan orang tua itu dosa besar, maka hukumnya dia sudah kafir dan keluar dari Islam. Mu'tazilah. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi datang. Orang yang berbuat dosa besar itu tidak keluar dari Islam, kecuali dia menduakan Allah atau mensekutukan Allah. Nah, maka oleh karena itu, sebelum masa 200 tahun itu belum ada pemahaman seperti ini. Pemahaman Mu'tazilah itu sudah ada, tapi belum berkembang pesat. Setelah 200 tahun, artinya 210 tahun ke atas, sudah mulai muncul pemahaman Mu'tazilah besar-besaran di Asia Tengah. Maka muncullah nanti kedua ulama ini. Nah, disinilah orang-orang di masa itu berpegang teguh kepada Abu Hasan Al-Asy'ari sehingga mereka berkata, kami madhab Asy'ari. Nah, gitu. Ketika itu muncul Abu Mansur Al-Maturidi, maka mereka berkata, kami madhab Al-Maturidiyah. Faham kan? Nah, kenapa tidak Imam Syafi'i? Kenapa tidak Imam Maliki? Kenapa tidak Imam Hanafi? Karena masa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masih murni, belum tercampur baur dengan akidah-akidah lain. Maka orang pertama kali yang menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di masa 210 tahun sampai ke atas, dua ulama ini, Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, benar. Ya, kamu faham kan? Kenapa kita harus bertauhid kepada beliau? Karena beliaulah yang pertama kali membuat tadwin. Struktur tauhid dibuat secara jernih, dipisah-pisah. Begini, lebih enaknya saya pakai bahasa sederhana. Seandainya contoh adalah Rasulullah di sini Rasulullah. Rasulullah berkata, orang yang berbuat jahat itu tidaklah baik. Betul benar. Ya, contoh.
Kita saat mendengar Nabi Muhammad berkata itu, orang yang berbuat jahat itu tidak baik, otomatis ketika kita pulang dari majelis, kita kan sampaikan kepada orang. Dah sampaikan Pak Gop, benar dia merumpuk Rasulullah, itu kali Nabi Muhammad orang jahat itu tidak baik, betul benar. Didengar oleh istri kita sampaikan ke anaknya sampaikan ke anaknya sampai ke anak lagi, sampai seterusnya. Pertanyaannya, apakah bahasa Nabi itu berubah? Itu pasti berubah walau hanya satu lafaz. Benar kan? Ini yang terjadi pada masa Rasulullah. Menyamah awai hana urang awai kibangkeun Nabi ini keturunan terus menghafal. Menyadanya hana menan. Sama seperti fitnah. Saya mengajar, saya katakan bahwa solat tanpa ilmu itu tidak sah. Kamu benar leh? Benar. Beda pun semaya. Dia tapi rukuk hana ilmu nah sah ya. Munyo tapi rukuk hana ilmu dengku, mau balik rukuk dengku. Dia baru rukuk benar. Di masa sekarang kenapa terjadi banyak fitnah? Karena khabariyah yang seharusnya 3 kalimat ditambah jadi 4, 5 menjadi banyak. Maka oleh karena itu, ketika Rasulullah menyampaikan bab tauhid, diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh tabi'in, diamalkan oleh tabi'in, diamalkan oleh generasi salaf ketika itu sampai di dinasti Abbasiyah, itu ajaran yang Nabi sampaikan sudah bercampur. Nah, saya ingin katakan begini, inilah yang membuat campur-campur, inilah yang membuat Abu Hasan datang, Abu Mansur datang, dipilah, pisah, yang nggak cocok pisah. Termasuk beliau kedua ulama ini berkata Al-Quran itu bukanlah makhluk, tapi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menyelamatkan akidah ketika orang memahami bahwa saya pintar karena saya belajar, bukan karena Allah. Nah, ini kan bahaya kan? Maka datang beliau dipisahkan itu. Nah, maka inilah poin yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan, mengapa kita harus ke Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka saya rasa mungkin itu dapat saya sampaikan. Maka oleh karena itu kita buat kesimpulan, kalau begitu kita insya-Allah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah harus sebagaimana para ulama salaf mengikut tauhid kepada Rasulullah SAW. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, berkatalah ahli hadis bernama Imam Ibnu Asakir dalam kitab At-Tibyan. Imam Ibnu Asakir berkata, ini Imam Ibnu Asakir, bukan saya nih. Bukan saya yang berkata ini. Saya ulangi lagi. Imam Ibnu Asakir, ahli hadis dunia, dalam kitab At-Tabyin, beliau berkata, semua ajaran tauhid Abu Hasan dan Abu Mansur itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Asakir. Berarti kalau meragukan Abu Hasan, meragukan Abu Mansur, sama juga meragukan tauhid baginda Rasul. Nah, kabeh dia. Jadi yang pegang mana tu? Kalau duanya. Lunjuk referensi lah Ibnu Asakir, kitab At-Tabyin, ni buka kitabnya. Punya hanan na download. Ini kan kamangat kan? Tinggal download. Jadi saya ulangi lagi, siapa yang menyalahi Abu Hasan dan Abu Mansur sama artinya menyalahi pendapat Imam Ibnu Asakir, dan sama artinya menyalahi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah, terakhir saya ingin sampaikan. Bermimpilah salah seorang ulama bernama Imam Al-Marzuki. Ada salah seorang ulama bernama Imam Al-Marzuki. Kisah ini saya baca dalam kitab Nurul Zulam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi, salah seorang ulama besar Indonesia yang pernah dipercayai menjadi imam besar Masjidil Haram di Makkah. Alhamdulillah, ternyata kita Indonesia punya ulama-ulama yang pernah menjadi imam besar dan ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Salah satunya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bintani. Dalam kitab syarah beliau mensyarah kitab Manzumah Aqidatul Awam, menjadi namanya kitab
Nurul Dhulam. Suatu malam saya baca kisah ini, coba beli kitab Nurul Dhulam di muqaddimah. Di muqaddimah nanti dibaca. Imam Al-Marzuki bermimpi Rasulullah 2 kali. Pertama, dalam mimpi itu Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Datang Imam Al-Marzuki. Ketika datang Imam Al-Marzuki, Rasulullah melihat, "Wahai Marzuki, Iqra' manzumat at-tauhid, man hafidha dakhala al-jannah wa nal al-maqsud." Iklan Rasulullah. Lagi yang iklan Nabi Muhammad. Yang Rasulullah sedang duduk, sahabat sedang duduk mendengarkan Nabi memberikan kajian, datang Imam Marzuki. "Iqra' manzumat at-tauhid, nal al-maqsud wa dakhala al-jannah." Wahai Marzuki, coba tolong bacakan syair tauhid. Siapa yang menghafal syair ini, dia akan masuk ke dalam surga. Maka Imam Marzuki tak tahu apa-apa. Apa saya baca Rasulullah? Saya baru datang, kata Imam Marzuki. Saya baru datang. Maka ada sahabat berkata ketika itu, Ijlis, isma' ma yaqul Rasulullah. Duduk dulu. Nanti Nabi jelaskan. Menang. Jalan kitabnya lu baca ni. Nurul Dhulam. So yang nak kitab Nurul Dhulam dan buka bab mukadimahnya nak cerita awalnya. Sehingga Nabi membaca syair tauhid, abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani falhamdulillahilladzi qaddamal awwali, dan seterusnya. Nabi menjelaskan syair tauhid, dihafal oleh Imam Marzuki. Bangun dari tempat tidurnya, beliau menulis apa yang beliau mimpi tadi. Tulis. Setelah menulis, beliau mimpi lagi dengan Rasulullah. Nabi menunjuk Imam Marzuki, "Wahai Marzuki, Iqra' manzumat at-tauhid, man hafidhaha nalal maqsud wa dakhala jannah." Tolong hafal syair tauhid yang sudah saya ajarkan. Siapa yang menghafalnya, maka niscaya masuk ke dalam surga. Maka dibaca oleh Imam Marzuki, "Abtada'u bi bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani falhamdulillahilladzi qaddamil awwali." Dibaca. Ternyata syair yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam mimpi Imam Marzuki adalah syair sifat 20. Coba lihat. Ternyata yang kita pelajari dari kecil, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniyah, itu sudah disetujui oleh Nabi Muhammad. Siapa yang menghafalnya, maka masuk surga. Sekarang pertanyaannya adalah, bisakah menjadi dalil mimpi dengan Rasulullah? Ada mana kadang orang teruk pada tempat tanya order berah dengku melumpurnya hanya ke dalil. Mimpi tak bisa jadi dalil. Kamu nak? Kalau mimpi orang drone melumpur lawan tuan, nya ana dalil dengku. Musul lawan tuan orang drone melumpur lawan berah tengah tsunami apa? Hanya betul kan? Atau saya mimpi dengan saudara saya, kata saudara saya besok tsunami, itu bukan dalil. Tapi kalau mimpi Rasulullah, itu jadi dalil. Man ra'ani fil manam, siapa melihat aku dalam tidur, kata Rasulullah, faqad ra'ani, sungguh dia melihat aku, bukan bohong-bohongan. Rasulullah sendiri, lam yabqa minan nubuwah, tidaklah tersisa mukjizat Nabi illal mubasyirat, melainkan mubasyirat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiyal mubasyirat?" Mubasyirat itu apa? Ru'yah salihah, melihat aku. Siapapun yang melihat aku, dia merasai mukjizat dariku. Nah, berarti sifat wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi itu sudah disahkan oleh Rasulullah. Siapa yang menghafalnya, niscaya dia masuk ke dalam surga. Melalui mimpi siapa? Mimpi Imam Al-Marzuki dalam kitab Nurul Dhulam, Syarah Aqidatul Awam, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bintani, salah seorang mufti, salah seorang ulama yang pernah dipercayai oleh Masjidil Haram menjadi imam besar di sana. Saya rasa mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, baik bagi saya sendiri, baik bagi jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pulangkan kepada Bure untuk dilanjutkan sesi tanya jawab.